Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh dengan keajaiban, Bapa yang selalu menyertai kami dengan perbuatan-perbuatan yang heran. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 10 ayat yang ke-26. Tertulis demikian: seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada istilah blessing in disguise, yang artinya berkat dalam penyamaran. Dalam berbagai situasi sulit, seringkali justru ada kebaikan di baliknya. Kalau berbicara tentang orang malas, saudara, tidak habis-habisnya teguran dan nasihat serta kritikan yang bisa kita lontarkan. Tapi ada hal yang menarik, yaitu sebuah pertanyaan: adakah berkat bagi orang malas? Berkat bagi orang malas ibarat seperti blessing in disguise. Apa berkat itu? Yaitu teguran, kegagalan, rasa lapar, kekurangan. Itulah berkatnya. Mengapa disebut berkat? Karena rasa lapar, teguran, kegagalan, kekurangan itu memicu sebuah gerakan atau aktivitas dari orang yang malas untuk mengatasi persoalannya. Firman Tuhan menyatakan bahwa orang malas justru akan berkekurangan, tapi sebaliknya orang yang rajin akan diberkati. Itu sebabnya yang saya katakan adalah bahwa berkat bagi orang malas tidak lain hanyalah kekurangan dan kegagalan, bahkan kehancuran. Kalau orang yang malas mendapatkan sebuah teguran, itu adalah berkat yang bertujuan untuk mengingatkan dan mengubahkan sikap dan tindakannya. Dalam Amsal 10 ayat 26 ini tertulis, seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Cuka kalau ditaruh di gigi akan terasa menyakitkan, ngilu. Begitu juga asap kalau mengenai mata akan menimbulkan iritasi. Pesan dari Amsal di sini menyatakan bahwa orang yang malas itu sangat menjengkelkan bagi orang yang menyuruhnya. Nah, kalau manusia saja jengkel terhadap orang yang malas, bagaimana dengan Tuhan? Tuhan juga tidak senang dengan orang yang malas. Tuhan tidak senang dengan orang yang tidak mau melakukan aktivitas, tidak mau menunaikan tanggung jawab, dan yang tidak mau melakukan panggilan Tuhan. Pemalas menjadi tidak berguna karena kemalasannya. Dan lebih daripada itu, bukan hanya menjadi tidak berguna, tapi menjadi sumber gangguan dan kejengkelan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Firman Tuhan saat ini tidak bermaksud untuk membuat kita merasa jengkel dengan orang-orang malas, tidak bermaksud untuk membuat kita marah dengan orang-orang malas, tapi bermaksud untuk membuat kita introspeksi diri. Bagaimana keadaan diri kita secara pribadi? Bagaimana sikap dan tindakan kita sehari-hari? Apakah kita tergolong orang yang malas, yang membuat orang lain jengkel dengan kita? Dan bahkan bukan hanya orang yang jengkel dengan kita, tapi Tuhan juga tidak berkenan atas sikap kita. Kemalasan menunjukkan sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Tuhan memberikan saudara dan saya sebuah kepercayaan, amanat untuk menjalani kehidupan dengan aktif memenuhi panggilan Tuhan. Nah, kalau kita bermalas-malasan,
berarti kita berkhianat terhadap amanat Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang tidak dapat dipercaya oleh Tuhan dan juga oleh manusia. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri hari ini, biarlah kita beristirahat dengan satu paradigma baru, yaitu agar kita tidak menjadi seorang pemalas yang menjadi tidak berguna dan menjengkelkan, tapi menjadi orang yang rajin, yang berguna, yang dapat dipercaya dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah ketika kita besok bangun di pagi hari, kita menjadi orang yang selalu bersemangat, tidak bermalas-malasan, tapi rajin dan melakukan tugas panggilan serta tanggung jawab kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti bahwa kemalasan merupakan sebuah pengkhianatan dan merusak kepercayaan, membuat kami tidak berguna dan menjengkelkan. Ampuni kami Tuhan dan tolong kami supaya kami senantiasa bersemangat, rajin, dan menunaikan tugas panggilan-Mu atas kami. Kami sadari berkat bagi orang malas hanyalah teguran, kekurangan, kegagalan, dan kehancuran. Tapi berkat bagi orang yang rajin adalah kekayaan dan kehormatan. Terima kasih untuk firman-Mu. Buatlah kami lebih lagi ya Roh Kudus mengerti akan kehendak-Mu Bapa, dan kami menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami dan nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan atas kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jalan keluar ajaib, ada mujizat-Mu yang dinyatakan bagi kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.